Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Guru dan Ibu Guru hebat yang sedang mengikuti PPG dalam jabatan. Semoga kesehatan selalu terlimpah dan tercurah bagi Bapak Ibu sekalian. Mengingat proses PPG dalam jabatan, itu banyak menguras tenaga dan pikiran. Jadi di sini saya akan sedikit memberikan tutorial dan sedikit pengalaman, berbagai pengalaman terkait dengan apa yang sudah pernah saya dapatkan pada PPG dalam jabatan yang baru berakhir pada Desember tanggal 26 kemarin. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan membahas LK 2.2 yaitu penentuan solusi. Untuk diketahui Bapak Ibu bahwa penentuan solusi ini masalah yang dipilih untuk diatasi. Jadi yang pada LK 1.2, 1.3 itu kan Bapak Ibu disuruh untuk memilih maksimal 2 masalah yang diatasi, 2 atau 3. Terus pada LK 2.1 itu lebih menajam lagi, Bapak Ibu disuruh untuk dari menyalin dari dari LK 1.3 ke 2.1 sampai pada LK penentuan solusi itu Bapak Ibu sudah semakin menajam dan memilih salah satu persoalan yang paling urgent yang akan diidentifikasikan atau diselesaikan nanti pada rencana aksi nantinya. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan sedikit berbagi. Pada masalah yang dipilih, pada tabel yang pertama di situ bilang tuliskan satu persoalan yang paling urgent yang telah diidentifikasi sebelumnya. Itu masalah yang Bapak Ibu sudah ini diambil pada kolom yang pertama pada LK 2.1. Terus penyebab masalahnya tuliskan apa penyebab setiap masalah. Nah, itu kalau buat saya sih kita ambil yang gampang saja yang ada pada LK 2.1. Kita ambilkan yang masalah yang Bapak Ibu guru pilih. Contohnya punya saya di sini, saya ambil kurangnya literasi numerasi, materi perkalian pembagian bilangan bulat. Nah, saya salin ulang ke sini. Saya ambilkan satu permasalahan saja. Yang tadinya punya saya itu ada 3 permasalahan. Terus penyebab masalah dari kurangnya literasi numerasi saya angkat lagi ke sini. Saya ambil yaitu kurangnya pembiasan literasi numerasi di sekolah. Dan kalau masih ada juga Bapak Ibu silakan ambil. Kalau buat saya sih saya sudah lebih mengerucut. Saya ambilkan satu permasalahan saja. Nanti dia yang tadinya masalah HOTS, terus motivasi belajar itu nanti mulai digabungkan pada solusi-solusi yang dipilih atau kelebihan kekurangan dan mitigasinya. Nah, baik pada solusi yang dipilih, tuliskan solusi yang dipilih dari beberapa alternatif yang sebelumnya telah didiskusikan. Nah, ini solusi yang sudah dipilih ini terkait dengan literatur, hasil wawancara, dan kajian-kajian ilmiah yang sudah Bapak Ibu laksanakan pada LK-LK sebelumnya. Berikutnya ini ada deskripsi, yaitu jelaskan dengan singkat solusi yang dipilih. Nah, jadi solusi yang Bapak Ibu pilih dideskripsikan lagi, artinya dijelaskan. Terus masih ada kelebihan, kekurangan, dan mitigasi. Baik, sebagai contoh yang pertama, masalah yang saya pilih yaitu kurangnya literasi numerasi, materi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Terus penyebab masalahnya saya angkat satu saja, penyebab masalah yang paling konteks untuk dibahas nanti pada rencana aksi sampai ke PPL nantinya. Kurangnya pembiasan literasi numerasi di sekolah. Nah, solusi yang saya pilih di sini saya ambilkan lagi pada LK 2.1, menggiatkan kebiasaan literasi numerasi di kelas untuk meningkatkan pemahaman siswa. Yang kedua, memperbanyak latihan dan pembahasan soal penyelesaian masalah sehari-hari. Nah, yang berikutnya deskripsikan, artinya yang pertama ini Bapak Ibu harus mendeskripsikan kira-kira meningkatkan kebiasaan literasi numerasi kelas untuk meningkatkan pemahaman siswa ini. Saya deskripsikan seperti ini. Memberikan pertanyaan pemantik di awal kegiatan dan mengarahkan siswa untuk penguatan materi perkalian dan pembagian bilangan bulat secara pembagian kelompok kecil untuk mendiskusikan masalah yang ada di LKPD berdasarkan bahan bacaan yang disajikan. Hasil kelanjutannya nanti pada slide berikutnya.
hasil diskusi. Terus kelebihannya, siswa akan terbiasa dalam memahami literasi numerasi. Kekurangannya, kurangnya pemahaman dan minat siswa dalam literasi numerasi. Jadi masih agak sedikit kemiripan ya sama LK 2.1 pada kelebihan kekurangan. Mitigasinya menyiapkan media bahan ajar berupa LKPD, lembar kerja peserta didik, bahan bacaan, dan latihan-latihan soal penyelesaian masalah perkalian pembagian bilangan bulat. Nah, yang ini Bapak Ibu siapkan nanti waktu saat membuat modul ajar. Jadi modul ajar itu ada LKPD-nya, bahan ajarnya baik berupa Bapak Ibu sajikan dalam bentuk PPT atau dalam bentuk video pembelajaran atau di print buat dibagikan kepada setiap kelompok atau setiap siswa. Nah, itu nanti mitigasi Bapak Ibu. Nah, baik, pada slide berikutnya saya masih bacakan kelanjutan daripada yang tadi terkait dengan deskripsinya, yaitu kemudian dipresentasikan di depan kelas bersama kelompok masing-masing. Akhir dari kegiatan diskusi dan presentasi siswa diberi penguatan terkait materi pembelajaran yang akan dianalisis melalui format post-test yang disajikan. Nah, ini nanti saya akan sajikan dalam deskripsi video ini ya, supaya Bapak Ibu tinggal gampang mengambil dan bisa mendownloadnya. Berikut itu menyiapkan di solusinya itu, deskripsinya itu, menyiapkan LKPD yang memuat latihan soal penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari terkait materi perkalian pembagian bilangan bulat dengan petunjuk kerja pada halaman LKPD, halaman awal LKPD. Jadi ini nanti pada video pembelajaran video selanjutnya saya akan menyajikan bentuk modul ajar yang disertai dengan LKPD-nya, terus asesmennya. Jadi Bapak Ibu tinggal mencocokkan saja. Jadi di sini deskripsi di bagian solusi yang dipilih ini Bapak Ibu harus memenuhinya nanti pada saat rencana aksi. Artinya di saat waktu rencana aksi dan PPL siklus 1 atau siklus 2 ya Bapak Ibu sudah tinggal mengikuti kira-kira yang Bapak Ibu pilihkan solusinya ini harus bisa terjawab nanti. Jadi ini ditulis nanti pada akhirnya Bapak Ibu akan memuatnya pada modul ajar yang akan Bapak Ibu guru susun nanti. Berikutnya yang pada bagian kelebihannya yaitu memudahkan siswa dalam menyelesaikan soal latihan ya seperti pada LK 2.1 yang sudah saya bahas. Terus membutuhkan banyak alokasi waktu, ini kekurangannya. Kalau memudahkan siswa dalam menyelesaikan soal latihan berarti ada kekurangannya, yaitu siswa membutuhkan banyak alokasi waktu, baik demikian juga guru. Jadi tenaga dan pikiran untuk menganalisis soal, jadi banyak masalahnya. Terus yang berikutnya itu siswa terbiasa dengan soal-soal cerita, penyelesaian masalah, itu bagian kelebihan. Kekurangannya juga yaitu kesulitan dalam mengerjakan soal cerita disebabkan siswa kesulitan dalam mengerjakan soal cerita disebabkan karena siswa kurang cermat dalam membaca dan memahami kalimat demi kalimat serta mengenai apa yang diketahui dalam soal dan apa yang ditanyakan. Nah, ini persoalan-persoalan ini terkait dengan soal cerita. Kadang-kadang siswa itu masih banyak belum bisa menyelesaikan soal cerita sesuai dengan kaidah atau petunjuk yang sering Bapak Ibu guru ajarkan buat anak-anak. Jadi di LKPD itu Bapak Ibu guru harus sudah bisa menyajikan LKPD itu kira-kira petunjuknya itu sangat mendetail. Jadi anak-anak begitu dipandu sampai pada proses penyelesaian. Nanti saya akan bahas pada pertemuan berikut pada LK 2.3 tidak salah itu rencana aksi. Nah, di situ sudah lebih lengkap. Bapak Ibu sudah harus membuat modul ajar LKPD dan bahan ajar dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini berikutnya itu Bapak Ibu hanya mempersiapkan mitigasinya itu kira-kira nanti Bapak Ibu harus bisa menyelesaikannya nanti. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menyelesaikannya, maka Bapak Ibu bisa
menuliskannya nanti pada studi kasus. Artinya masalah-masalah yang belum diselesaikan. Bisa jadi Bapak Ibu sebelum membuat studi kasus itu Bapak Ibu membuat namanya refleksi. Apa sih yang Bapak Ibu sudah buat? Apa yang belum? Nah, apa yang masih kurang? Nah, itu Bapak Ibu guru nanti bisa buat sebagai bahan refleksi nanti untuk PPL siklus 2 nantinya. Nah, di sini mitigasi untuk yang tadi yang kedua tadi yaitu punya saya yaitu memberikan petunjuk dan bimbingan pengerjaan soal sesuai dengan langkah-langkah pengerjaan yang tepat. Nah, ini mitigasinya. Dan saya buktikan pada rencana aksi, saya buat modul ajar, saya buatkan LKPD-nya harus sesuai dengan mitigasi yang saya tulis. Jadi sederhana saja Bapak Ibu. Jadi semakin ke sini, semakin pengerjaannya semakin mudah. Jadi yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu guru dosen, Bapak Ibu dosen, dan guru pamong juga manusia. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu banyak bertanya. Jangan sampai ada yang belum mengerti sampai ke tingkat siklus, bukan ke tingkat siklus, sampai ke pengerjaan LK 2.2 ini yang pada akhirnya Bapak Ibu nanti waktu melaksanakan rencana aksi, Bapak Ibu kebingungan. Karena nanti mau persiapkan apa saja. Jadi Bapak Ibu dari sekarang sudah mulai menyicil yang namanya pembuatan RPP atau modul ajar, bahan ajar, LKPD, terus PPT, video pembelajaran itu sudah harus disiapkan. Video pembelajaran tidak harus Bapak Ibu yang buat, tapi boleh jadi Bapak Ibu bisa mengambil video-video yang ada di YouTube, lalu dilampirkan pada modul ajar Bapak Ibu guru sebagai sumbernya. Seperti itu. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan, moga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang sedang mengikuti PPG dalam jabatan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, kontrol emosinya, dan semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.